Kedutaan Besar RI atau KBRI di Damaskus memperluas status siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah menyusul eskalasi yang menjadi di negara tersebut. Status siaga 1 ini sebelumnya diterapkan hanya di beberapa wilayah seperti Aleppo dan Hama. Hal itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI atau PWNI Kementerian Luar Negeri RI Juda Nugraha pada Senin, 9 Desember 2024. Atas penetapan status siaga 1 ini, KBRI Damaskus menggelar pertemuan secara virtual dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Suriah. Tujuannya untuk memberikan keterangan situasi keamanan terakhir dan langkah-langkah kontingensi, termasuk rencana evakuasi. Adapun berdasarkan data statistik imigrasi Suriah yang diperoleh oleh Tribun Network, saudara, ada sekitar 1.162 WNI yang menetap di sana. Mayoritas tinggal di Damaskus dan mayoritas juga merupakan pekerja migran. Pada Minggu 8 Desember 2024 lalu, situasi di Suriah ini dilaporkan dinamis. Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Damaskus serta perwakilan RI di Timur Tengah masih terus memonitor situasi keamanan yang berlangsung di Suriah. Konflik Suriah dan Israel turut berdampak terhadap gedung KBRI Damaskus yang dilaporkan terkena peluru nyasar yang mengenai atap bangunan dan tembus hingga ruang rapat. Peristiwa itu terjadi setelah beberapa ledakan besar di sekitar kota Damaskus, Suriah pada Minggu 8 Desember 2024 waktu setempat. Serangan ini diduga berasal dari negara Zionis, yakni Israel, di mana Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI, Kemlu RI Juda Nugraha menyampaikan hal itu pada hari Senin 9 Desember 2024. Dikatakan olehnya tidak ada WNI yang terluka atas insiden ini. Dan saat ini saudara ada 19 WNI pekerja migran yang tinggal di shelter atau tempat berlindung di KBRI Damaskus. Yuda menuturkan situasi keamanan di Suriah ini masih sangat dinamis. Namun belakangan setelah Presiden Bashar al-Assad meninggalkan kota Damaskus, situasi keamanan berangsur mereda. Sebelumnya, Kemlu RI melalui Kedutaan Besar RI Damaskus memperluas status siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah menyusul eskalasi konflik yang terjadi di negara tersebut. Status siaga 1 ini sebelumnya diterapkan hanya di beberapa wilayah seperti Aleppo dan Hama. Atas penetapan status siaga 1 ini, KBRI Damaskus menggelar pertemuan secara virtual dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Suriah. Tujuannya yakni untuk memberikan keterangan terkait situasi keamanan terakhir dan juga langkah-langkah kontingensi termasuk rencana evakuasi. Adapun berdasarkan data statistik imigrasi Suriah yang diperoleh dari Tribun Network, saudara, ada sekitar 1.162 WNI yang menetap di sana. Dan mayoritas diketahui tinggal di Damaskus dan mayoritas juga merupakan pekerja migran. Israel dilaporkan telah menguasai titik tertinggi di Gunung Hermon yang berada di wilayah Suriah. Militer Israel menduduki Gunung Hermon, Suriah dengan pasukan pendudukan Israel maju beberapa kilometer ke Golan, Suriah. Media setempat memberitakan bahwa pasukan Israel ini menguasai titik tertinggi di Gunung Hermon di dalam wilayah Suriah, seraya menunjukkan bahwa titik ini terletak di dalam zona penyangga dan berada di bawah tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebuah pangkalan PBB yang mengawasi dataran tinggi Golan di wilayah Suriah terletak di puncak tersebut, di mana media Israel mengindikasikan bahwa militer Israel ini sedang mengintensifkan serangannya terhadap Suriah, di mana menargetkan depot senjata dan sistem pertahanan udara. Kemudian apapun juga yang dapat menimbulkan terkait ancaman masa depan terhadap Israel. Menurut media Israel, tentara pendudukan Israel ini mengumumkan pengeboman sekitar 100 target di dalam wilayah Suriah dalam beberapa jam terakhir. Mereka mengatakan bahwa gelombang serangan Israel terhadap Suriah ini dilakukan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memanfaatkan kekacauan pemerintahan yang sedang terjadi di negara tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.